Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita berikan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bahas bab selanjutnya kelas 9 yaitu bab yang ke-11. Bab yang ke-11 kelas 9. Akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Jadi bab ini menerangkan tentang akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian kepada umat. Kita akan mengenal akikah dan kurban itu apa. Pengertian akikah. Akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Menurut istilah, akikah adalah menyembelih kambing domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas lahirnya anak baik laki-laki maupun perempuan. Akikah adalah menyembelih hewan ternak sebagai tanda syukur atas lahir anak hari ke-7, hari ke-14, dan hari yang ke-21. Dalil nakli tentang akikah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Samurata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi tudba'u anahu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Rahu Ahmad wal arba'atu wa sahahu Tirmidzi. Yang artinya bagaimana? Yang artinya dari Samurah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikah yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah disahkan oleh Tirmidzi. Itulah tentang dalil nakli tentang akikah. Hukum dari akikah. Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Maksudnya apa? Sunnah yang dikuatkan. Sunnah muakkad karena sunnah yang sangat dianjurkan atau sunnah yang dikuatkan. Sebaiknya pelaksanaan penyembelihan dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak tersebut. Akikah berbeda dengan penyembelihan pada umumnya. Jika penyembelihan biasa tujuannya hanya untuk dikonsumsi, dimakan, akikah punya tujuan yang khusus yaitu sebagai wujud syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan. Itu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan hewan akikah. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing dan domba. Hewan untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Selanjutnya tentang adapun syarat kambing atau domba akikah yaitu sebagai berikut. Ada syarat tertentu. Kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih, sudah pernah berganti gigi atau bahasa sekarang adalah poel. Kalau belum poel tidak boleh. Hikmah pelaksanaan akikah. Pelaksanaan akikah mengandung banyak hikmahnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Menghidupkan sunnah, membebaskan anak dari ketergadaian. Ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari syaitan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Dengan demikian, anak yang telah ditunaikan akikahnya dengan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan lebih terlindung dari gangguan syaitan yang sering mengganggu anak-anak. Dengan ridho dan pertolongan Allah, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral dan penderitaan. Merupakan bentuk takarrub, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus sebagai wujud syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita. Atas apa? Lahir anak kita. Akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam, memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat. Inilah salah satu hikmah dari pengerjaan akikah. Selanjutnya kita akan membahas tentang namanya kurban. Apa kurban?
Menurut bahasa, kurban berasal dari kata koroba yang berarti mendekat. Mendekat kepada siapa? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, korban adalah ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah dan petunjuk Rasulullah dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kurban. Dalam istilah ilmu fikih hanya kurban biasa disebut al-udhiyah yang berbentuk jamaknya al-adahi. Itu dalam ilmu fikih. Ini kurban itu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalil nakli tentang kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Inilah dari surat Al-Kautsar yang artinya sebagai berikut. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat dan karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban sebagaimana ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Jadi yang membenci ibadah kurban, membenci sholat itu adalah terputus dari rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Hukum kurban itu bagaimana? Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad juga artinya sangat dianjurkan. Bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Bagi yang sudah mampu tapi tidak melaksanakan kurban maka hukumnya makruh. Makanya kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Ketentuan melaksanakan kurban. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Itulah ketentuan hewan kurban. Adapun ketentuan hewan-hewan yang tersebut adalah sebagai berikut. Unta yang sudah berumur 5 tahun, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, terus kambing yang sudah berumur 2 tahun, selanjutnya domba biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Bahasanya tadi poel. Kalau belum poel, belum sesuai ketentuan, maka tidak boleh untuk disembelih buat kurban. Waktu penyembelihan kurban. Bagaimana waktu penyembelihan kurban? Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Pada waktu-waktu tersebut itu saja, tidak di waktu yang lain. Penyembelihan boleh dilaksanakan pada siang hari atau sore hari pada hari tersebut sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah. Tidak ada perbedaan waktu siang atau malam. Baik siang maupun malam, penyembelihan kurban sama-sama diperbolehkan pada waktu-waktu tersebut. Hikmah pelaksanaan kurban. Hikmah pelaksanaan kurban antara lain sebagai berikut. Apa hikmahnya? Menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah dari Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, untuk tidak rakus dan tidak kikir. Kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.